Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 18, Jasa Kebajikan dari Turut Bersuka Cita. Shin Fa Xiang, Sutra Teratai episode 1640. Membuang kerisauan kasar dan memupuk kebajikan. Memperagung dengan tanda berkah adalah segala kerisauan batin, berupa keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Masing-masing meningkat menjadi kerisauan yang kasar dan berat. Atau dalam kondisi baik, delusi yang berasal dari keserakahan semakin kasar dan berat. Atau dalam kondisi buruk, delusi yang berasal dari amarah semakin kasar dan berat. Masing-masing penyebab adalah berbeda. Ini dinamakan kerisauan kasar. Bersungguh hati untuk mendengar. Terlebih lagi, harus bersungguh hati untuk memahaminya. Kerisauan batin manusia ada yang halus dan ada yang kasar. Kerisauan batin yang sangat halus, ia tidak bisa dilihat. Bagaimana kerisauan batin bangkit di dalam batin seseorang? Apa yang dia pikirkan sehingga semua orang pada tempat tersebut tertawa, tetapi di dalam batinnya tidak suka cita? Atau terdapat perasaan semacam keserakahan, kebencian, dan kebodohan, tetapi tidak menampakkannya kepada khalayak ramai, tidak mengetahui apa yang dia pikirkan di dalam hati? Juga terdapat orang, ketamakan, kebencian, kebodohan, dan semua kerisauan batin. Setiap orang menumbuhkannya masing-masing. Perlahan-lahan berawal dari kerisauan batin yang teliti dan halus, ia akan terus berkembang, sehingga tidak dapat dikendalikan, tidak dapat untuk menentramkannya. Baik hanya berpikir di dalam hati, bukan demikian, terhadap lingkungan luar yang kita inginkan. Secara perlahan ia berada di dalam kondisi batin yang serakah, berkembang dan berkembang, meluas hingga tidak bisa mengendalikan diri sendiri, sehingga ingin mendapatkannya. Karena sifat serakah telah keluar, sehingga kita ingin merebutnya. Semua ini adalah sebuah kebodohan. Tiada prinsip dan kebijaksanaan untuk mengendalikannya. Keserakahan berawal dari sebersih niat yang sangat teliti dan halus. Meskipun mempunyai rasa cinta yang teramat, ia mampu untuk tidak menampilkan emosi kepada khalayak ramai. Akan tetapi, ketika memiliki pikiran bodoh, kebodohan ini adalah tidak mengerti prinsip kebenaran. Tidak mengerti akan prinsip kebenaran hanya fokus pada keinginan kita. Barang yang bagus, saya sangat mencintainya. Cinta akan menimbulkan pemikiran untuk mendapatkannya. Apabila tidak didapatkannya, akan timbul perasaan benci di dalam batin. Tabiat akan timbul. Ini dimulai dari keserakahan. Niat serakah untuk pembedaan barang ini, baik manusia maupun barang. Ketika melihatnya kita akan sangat bersuka cita. Saya menginginkannya, akan tetapi kita di belakang ini masih terdapat kebodohan dan kebencian. Kebodohan ini akan menimbulkan tindakan. Bagaimana dengan kemarahan? Tindakan ini akan sangat jelas. Ketika tidak mendapatkannya, saya akan berjuang untuk itu. Ketiga hal ini saling terhubung. Ini merupakan kerisauan batin tebal kita. Sehingga dikatakan adalah segala kerisauan batin berupa keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Di dalam sifat hakiki setiap orang memilikinya. Dari kehidupan demi kehidupan, kita telah mengakumulasinya tanpa terputus. Pada kehidupan kali ini berkata, selain sifat tata gata yang sangat murni, kita telah menghabiskan kurun waktu yang begitu lama. Banyak kegelapan batin dan kerisauan batin yang timbul. Jadi kegelapan batin dan kerisauan batin ini berawal dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan, terus berpuntir dalam kurun waktu yang panjang, telah menjadi sangat besar, sehingga setiap darinya memiliki pertumbuhan. Keserakahan juga sedang bertumbuh, kebencian juga sedang bertumbuh, kebodohan juga bertumbuh, tanpa terputus, terus bertumbuh tanpa terputus pada kehidupan demi kehidupan, sehingga disebut sebagai kerisauan yang kasar dan berat. Delusi atau dalam kondisi baik, delusi yang berasal dari keserakahan semakin kasar dan berat. Jika pada kondisi baik, sangat polos. Juga kondisi baik ini agregat keserakahan bisa semakin bertambah besar. Ketika bisnis berjalan lancar, saya memiliki kesempatan untuk mengembangkannya. Inilah hal yang sangat jelas terjadi pada manusia sekarang. Rantai pada kondisi baik, toko berjejaring, perusahaan berjejaring. Seluruh dunia harus menerimanya. Inilah delusi keserakahan yang terjadi pada kondisi baik. Pada keserakahan ini ditambah dengan satu aksara, delusi, maka akan kekurangan
prinsip kebenaran untuk mengendalikan diri. Cukup itu sudah baik. Tujuan terbesar dalam kehidupan manusia adalah bukan hanya terletak pada menghasilkan uang. Tujuan terbesar dalam kehidupan manusia adalah memiliki sebuah keluarga. Keluarga penuh berkah. Tujuan yang lebih besar, yakni bersumbangsi untuk masyarakat. Inilah kehidupan manusia. Patuh pada aturan. Dengan tujuan yang benar dan tepat, bagaimanapun nafsu keinginan dari makhluk awam. Semakin banyak dipuntir, semakin besar. Semakin menggelinding, semakin mendalam. Sehingga menjadi kondisi eksternal yang dia anggap sangat baik, menimbulkan delusi dari keserakahan. Delusi ini adalah kerisauan batin yang halus. Kita telah mengetahui cukup. Sungguh telah cukup. Akan tetapi entah mengapa delusi ini tidak dapat dipikirkan. Selalu memiliki kerisauan batin yang kasar dan berat selapis demi selapis dan menggulung ke bawah lagi. Sehingga disebut sebagai delusi yang berasal dari keserakahan. Semakin kasar dan berat, karena demikian dalam kondisi baik, yakni semakin menggulung semakin besar, semakin dilakukan semakin banyak. Ini disebut kasar, atau dalam kondisi buruk, delusi yang berasal dari amarah semakin kasar dan berat. Bisnis kita sekarang telah begitu besar. Jika terdapat masalah pada satu tempat ketika kondisi buruk keluar, maka akan banyak kerisauan batin. Pada suatu negara, pada suatu tempat, investasi yang begitu besar dibuat begitu besar. Jika kondisi buruk keluar, akan merasakan sangat tidak seimbang, merasa tidak adil, sehingga marah, kehilangan kesabaran. Pada awalnya tentu saja tidak kepikiran, mengapa kita melakukannya sejauh itu. Kita tidak perlu melakukannya. Setelah tiba di tempat tersebut, muncul berbagai macam kekecewaan yang mempengaruhi dia, sehingga dia menjadi marah. Kebencian delusi. Kebencian dan delusi timbul karena terus merasa diri sendiri benar. Orang lain tidak benar. Pikiran yang terdelusi ini, delusi demikian serius, sangat dikontrol hanya pikiran saja. Sudah lebih halus, lebih mendalam dari kerisauan batin. Sekali saja ini terjadi, delusi ini sulit untuk dikontrol oleh manusia. Maka yang demikian, delusi yang berasal dari amarah semakin kasar dan berat, sangat sulit. Ketika berada di tempat orang, jika terjadi sesuatu akan menjadi sangat merepotkan. Ataupun salah satu dari toko berantai, terjadi masalah, prinsip yang sama. Biasanya kita, meskipun bisnis yang begitu besar, tetapi metode diri sendiri untuk mencari nafkah, kita sendiri harus mengetahui datang ke dunia ini. Tidak bertengkar dengan hal, tidak bertengkar dengan manusia. Tidak bertengkar dengan dunia, baik bagaimanapun kita melakukannya, bagaimanapun sikap orang lain terhadap kita melakukan segala kewajiban kita dan melakukan apa yang harus dilakukan, asalkan tidak merugikan orang lain. Hal-hal ini boleh dilakukan, asalkan perbuatan yang memberi manfaat kepada orang lain, harus lebih tekun. Demikian hanya sepolos itu, dengan kondisi batin yang sama. Dengan kondisi batin yang sama demikian dia menjaga sifat hakikinya dengan tenang. Dia dapat melakukan dengan baik. Akan tetapi setelah melampaui delusi yang sangat berat, baik berada dimanapun, batinnya tidak damai. Delusi, kerisauan batin, maka reaksinya sangat besar. Inilah delusi yang berasal dari amarah semakin kasar dan berat. Sangat banyak persoalan yang sulit. Semua ini adalah masing-masing penyebab adalah berbeda. Ini dinamakan kerisauan kasar. Kerisauan kasar ini sangat jarang saya beritahukan kepada semua orang. Sebenarnya semua orang memilikinya. Hanya saja sangatlah halus, tidak begitu besar. Kehidupan kita dipenuhi keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan yang mendetail ini adalah bagian kehidupan kita. Banyak sedikitnya pada bagian kehidupan kita, orang lain tidak melihat yang ringan dan halus. Keserakahan, kebodohan yang tipis, batin kita akan sangat terbuka luas apabila terjadi sesuatu. Melindungi diri sendiri, ini juga takut kehilangan. Juga sama masih memiliki keserakahan. Hanya saja memiliki perbedaan pada halus dan kasarnya. Sangatlah susah jika memiliki perbedaan pada sebersih niat kasar dan halus. Tumbuh atau menyusup saja seperti ini. Ini merupakan kerisauan batin kita. Ketika membuang kerisauan kasar dan memupuk dharma bajik, muncul kemelekatan pada aku, kemelekatan pada kepunyaanku, keangkuhanku, dan pandangan sesat lainnya. Dikarenakan kekuatan yang kasar dan berat dari kemelekatan sesat ini,
Makanya dharma yang dibina tidak akan murni selamanya. Ini dinamakan gangguan dari kekuatan karma yang kasar dan berat. Sekarang kita telah mengerti prinsip kebenaran. Setelah mengerti prinsip kebenaran, kita harus membuang kerisauan kasar dan memupuk dharma bajik. Kita harus membina dharma bajik. Kita harus melenyapkan delusi yang kasar dan besar ini. Kasar mengacu pada kerisauan batin yang berat. Kita sama sekali tidak boleh memilikinya. Kita harus melenyapkannya dan membina diri dengan sungguh-sungguh untuk mencari prinsip kebenaran. Memahami prinsip kebenaran. Jika kita memahami prinsip kebenaran, mungkin kita akan lebih tenang dan kita akan mulai mengetahui bagaimana melepaskan pikiran kasar ini dan melatih dharma bajik dengan baik. Ketika kita mulai melatih dharma bajik, pada saat yang sama muncul kemelekatan kepada aku, tetapi kita harus mengubah tabiat buruk tersebut. Bukan menghasilkan uang untuk kepentingan diri sendiri. Kita harus mengubah kecenderungan ini menjadi saya harus bersumbangsi. Saya harus mempraktekkan kebajikan. Namun ketika kita bersumbangsi dan mempraktekkan kebajikan, kita mulai mendambakan rupa dari jasa kebajikan, sehingga nama dari jasa kebajikan dia sangat melekat kepadanya. Ini juga sangatlah menderita. Demi ketenaran dan keuntungan duniawi, kita ingin melakukan banyak dan semakin banyak untuk nama kita semakin besar. Dia mengetahui prinsip kebenaran, maka diubah menjadi berbuat kebajikan. Dia juga berharap jasa kebajikan yang telah saya lakukan tidaklah sedikit. Saya seharusnya mendapatkan pengakuan. Kenapa saya belum ada nama? Kenapa saya tidak dipuji? Kenapa saya tidak? Dan sebagainya. Kita tidak puas dengan atas apa yang kita dapatkan dari bersumbangsi. Jadi kita memunculkan kemelekatan kepada aku, sehingga kemelekatan pada aku, kemelekatan pada kepunyaanku, keangkuhanku, dan pandangan sesat lainnya, bukan hanya melekat pada aku, pada kepunyaanku, tetapi juga melekat kepada keangkuhanku. Ketika dia telah mengeluarkan uang yang banyak untuk bersumbangsi, tidak mendapat pengakuan, sehingga ketika itu dia menimbulkan banyak kerisauan batin, seperti hati yang angkuh dan pandangan sesat. Di sini saya tidak mendapatkannya, tapi karena saya punya uang, saya bisa mendapatkannya di tempat lain, sehingga saya bisa mendapatkan manfaat sebagai imbalan. Pikiran menjadi tidak tenang, selalu mengandalkan kekayaannya. Keyakinan ini tidaklah benar dan tepat. Kita tidak akan bisa membuat pilihan akhir yang baik, tidak bisa fokus pada satu hal yang seharusnya dilakukan. Semua ini adalah kerisauan berat, tidak murni. Orang-orang dengan kebiasaan seperti ini tidaklah murni. Oleh karena itu, kita setiap orang harus sangat bersungguh hati, harus waspada terhadap diri sendiri. Apakah kita memiliki sebersih niat pikiran seperti ini? Maka dikarenakan kekuatan yang kasar dan berat dari kemelekatan sesat ini. Makanya dharma yang dibina tidak akan murni selamanya. Oleh karena orang dengan kemelekatan dan keangkuhan yang kuat, perbuatan baik yang dilakukannya selalu tercemar dan tidak murni. Jadi jika memiliki batin yang penuh keangkuhan dan pandangan sesat, sehingga batin timbul kerisauan, bagaimana bisa menjadi murni? Kita senantiasa berkata bersumbangsi tanpa pamrih. Mempraktikkan 3 aspek dalam berdana adalah kosong. Kita baru dapat bersumbangsi untuk jangka waktu yang lama di dalam kehidupan kita kali ini. Pada kehidupan ini tidak ada sedikit pun penyesalan, tidak ada kekurangan sedikit pun. Kehidupan kita sempurna. Ini adalah tujuan kehidupan kita. Tidak ada kerisauan, tidak ada keserakahan, tidak ada penyesalan. Ini merupakan hal yang harus dilakukan dalam kehidupan kita. Orang-orang yang memiliki uang dan kekuasaan, mereka hanya ingin melakukan hal-hal yang kasar, memiliki kerisauan dan sangat susah. Dalam kehidupan ini kita harus sangat bermawas diri. Oleh itu ini dinamakan gangguan dari kekuatan karma yang kasar dan berat. Meskipun mereka mempunyai uang, apapun hal yang dilakukan atau dalam melakukan hal baik, batin mereka tidak dapat fokus. Ini juga sangat susah. Inilah manusia. Ini adalah salah satu kesulitan dalam membina diri di kehidupan. Kita sebaiknya menjalani kehidupan yang sederhana saja. Apa yang kita mampu lakukan, lakukan saja. Inilah yang harus kita lakukan. Arah kita seumur hidup, naskah sutra sebelumnya mengatakan, aroma mulut tidak bau, lidahnya senantiasa bebas dari penyakit. Mulutnya juga tiada penyakit. Giginya tidak kotor atau hitam, tidak kuning atau renggang, juga tidak ompong, tidak tinggi rendah atau tonggos. Sutra Teratai Bab 18. Jasa kebajikan dari turut bersukacita.
Ini artinya kita semua pernah mengucapkan kata-kata baik. Semua hal yang kita lakukan sangat tepat. Semua yang diucapkan atau dilakukan, kita mengikuti keinginan orang, mengikuti keperluan dari para makhluk. Maka semua yang diucapkan adalah benar. Tidak diumpamakan sebagai adanya kekurangan. Tidak adanya berbagai kekurangan. Bagian naskah sutra yang selanjutnya mengatakan, bibirnya tidak melorot turun, juga tidak berkerut, tidak kasar, tidak melepuh, juga tidak pecah-pecah, tidak moncong, tidak terlalu tebal atau terlalu besar, juga tidak menghitam. Tiada segala keburukan. Sutra Teratai bab 18. Jas kebajikan dari turut bersukacita. Penampilan mereka sangat pantas, membuat orangnya melihat mereka juga ikut bersukacita. Ini harus mencapai sebuah tanda baik, yaitu kita harus memiliki berkah. Kita perlu menciptakan berkah di masa lampau. Dulu kita pernah membahas berapa banyak kebajikan yang harus kita lakukan baru bisa kita memperoleh satu berkah. Kita perlu melakukan ratusan ribuan perbuatan baik, baru bisa memperoleh berkah yang demikian. Dengan memiliki berkah, maka kita bisa memiliki tanda istimewa. Ini mengharuskan kita melepaskan segalanya, sehingga ketika kita melakukan perbuatan baik, kita tidak timbul kekhawatiran di tempat itu. Buddha Sakyamuni, semua Buddha dan Bodhisattva, bukankah mereka mengakumulasi berkah mereka dari kehidupan ke kehidupan? Jalinan jodoh yang mereka bentuk dengan semua makhluk, semuanya adalah jodoh baik. Demikian pula kalau menyangkut seseorang, semua orang melihatnya, selalu timbul rasa senang. Rasa senang yang kita rasakan melalui wujud tubuh untuk menunjukkan kebaikannya. Ketika kita melihat orang seperti ini, kita akan timbul rasa senang. Ini juga membuat kita membangkitkan niat baik. Ini adalah orang yang membina diri. Jika kita membina diri dengan baik-baik, di masa mendatang, orang lain akan melihat benih sebab dan kondisi pendukung yang baik. Sehingga timbul jodoh baik, bersedia bersama dengan kita melakukan hal yang baik. Orang yang seperti ini bisa membawa kesenangan bagi siapapun yang melihatnya. Ini juga tergantung pada kita saat ini. Membina diri dengan baik-baik. Kita harus membina diri hingga noda batin kita yang kasar dan halus hilang. Ini semuanya tidak boleh ada. Kita harus membina diri untuk bersikap lembut, sehingga orang lain bisa senang bertemu dengan kita. Juga sutra yang baru kita baca, menggambarkan bagaimana orang membina diri di masa lalu tidak akan pernah terlihat jelek, atau tidak membuat orang tidak senang padanya. Oleh karena itu, sehingga selanjutnya mengatakan demikian. Bibirnya tidak melorot turun, juga tidak berkerut. Tidak melorot turun, tidak berkerut. Bibir sempurna tanpa cacat. Tidak melorot, tiada tanda akan mati muda. Dikarenakan mengucapkan kata-kata baik, bibirnya tidak melorot turun dan tidak mengerut. Demikian dikatakan bibir kita sangat sempurna. Tidak melorot turun, tidak berkerut. Terdapat beberapa orang yang filtrum ini sejak lahir memiliki filtrum yang sangat pendek. Pada zaman dahulu orang berkata demikian, oh, anak ini memiliki filtrum yang sangat pendek. Ini adalah tanda pendek usia. Tidak akan memiliki umur yang panjang. Seperti begitulah orang zaman dulu. Orang-orang zaman sekarang seharusnya tidak demikian. Sama seperti memakai baju. Yang baju tersebut adalah kusut. Baju yang kusut dan mengecil tidak bisa dirapikan. Kita sebagai manusia juga demikian. Membuat orang lain melihat 5 indranya dan berpikir, kenapa wajahmu begitu berkerut? Mungkin begitulah gambaran sebagian orang. Setiap hari kita damai dan leluasa, tidak berkerut, melainkan damai dan leluasa. Juga penampilan kita tidak akan membuat orang berpikir ketika melihat langsung berkata, ini adalah tanda pendek usia. Tidak akan demikian. Dikarenakan mengucapkan kata-kata baik, bibirnya tidak melorot turun dan tidak mengerut. Karena kita senantiasa mengucap kata-kata baik, kehidupan demi kehidupan kita telah memiliki tabiat yang demikian. Ketika bertemu orang lain selalu mengucap kata-kata baik, membantu orang lain berhasil dalam melakukan perbuatan baik. Jasa kebajikan dari turut bersukacita. Mulut dan lidah kasar, dikarenakan berkata kasar dan jahat, sekiranya menggunakan batin kotor untuk mengucapkan kata-kata buruk untuk merusak nama baik orang lain. Ini dinamakan ucapan kasar dan jahat. Mulut dan lidah kasar dikarenakan berkata kasar dan jahat, menggunakan kata-kata kasar untuk menjelaskan. Mulut beberapa orang senantiasa sangat kering dan sepat, serta seringkali sulit untuk berbicara, karena pada masa lampau senantiasa mengucapkan bahasa yang kasar dan jahat,
Sehingga sekarang jika ingin berbicara akan terasa sangat sulit, sangat kering dan sepat. Selalu tidak ada kelembapan saat berbicara. Mulut dan lidah tidak lembab, selalu dalam keadaan sangat kering. Ini juga karena masa lampau. Pada kehidupan masa lampau menciptakan karma buruk seperti ini. Sering ingin buka mulut untuk berbicara. Untuk membuka mulut tidaklah mudah. Oleh karena itu sekiranya menggunakan batin kotor untuk mengucapkan kata-kata buruk. Jika kita menggunakan batin yang kotor tersebut, tidak memberi manfaat bagi orang lain, memberi manfaat bagi diri sendiri dengan mengorbankan orang lain, bergosip, mengucapkan kata kejam, berdusta, dan omong kosong. Jika pada masa lampau, pada kehidupan masa lampau mengucapkan kelompok kata tersebut, maka akan mudah mendapatkan ini. Mulut dan lidah kasar. Inilah pikiran tercemar, mencemari Dharma. Dharma, kita menghadapi Dharma harus dengan ketulusan yang benar, berkata-kata benar, berbicara dengan ketulusan dan keyakinan. Dan dia kurang terhadap ini, bahkan juga menfitnah. Sebelumnya juga telah dibahas, bukan hanya untuk turut bersuka cita, bahkan hendak memfitnah orang yang membabarkan Dharma. Ini semuanya sangat menderita, rendah. Kehidupan yang rendah oleh karenanya muncul batin yang kotor. Maka itu bukanlah kata-kata yang mengandung kebaikan. Di dalam 4 metode dalam memeluk semua makhluk, kita berkata baik, berdana, berbuat baik, berkata baik, dapat bekerja sama dengan baik. Setiap orang hendaknya pada kehidupan sehari-harinya ketika berbicara, hendaknya senantiasa mengarahkan kepada hal baik, menasihati orang yang melakukan hal yang tidak benar. Semua ini disebut dengan berkata baik. Bagaimana dengan kata-kata buruk? Ketika orang berbuat baik, menghalangi orang tersebut. Ketika orang hendak berbuat jahat, tidak menasihatinya. Ini disebut sebagai kata-kata buruk yang tidak benar. Untuk kesalahan, kita tidak bersungguh hati menasihatinya. Untuk hal yang benar, kita tidak bersungguh hati mendukungnya. Semua ini adalah keliru, sehingga merusak nama baik orang lain. Ini dinamakan ucapan kasar dan jahat. Dengan demikian adalah kasar, bahasa yang kejam. Sehingga kita seharusnya membina diri, tidak menggunakan kata yang kasar dan jahat, sehingga kita tidak memiliki rintangan ketika berbicara. Semua orang harus sangat bersungguh hati. Bagaimana cara mengucapkan kata yang baik? Bagaimana yang baik atau yang jahat? Ketika orang lain ingin berdiskusi dengan saya tidak bisa membuat keputusan akan hal ini. Bukankah Anda membantu saya untuk mendengar? Saya ingin melakukan ini. Jika kita mendengar, hal baik, ada kesempatan seperti ini. Anda melakukan apa yang dapat Anda lakukan. Ini merupakan cara menetapkan arah tujuan untuk orang lain. Kita membantunya untuk menetapkan, sehingga sangatlah penting kita harus bersungguh hati, menasihati orang untuk bersungguh hati, untuk bersumbangsi. Kemudian lagi berkata, saya ingin seperti ini melakukannya. Anda harus bergegas memberitahu dia, tidak benar, janganlah pernah melakukan seperti ini. Jika Anda berbuat demikian dapat merugikan orang lain, juga tidak memiliki manfaat untuk diri Anda sendiri. Kita harus bersungguh hati menasihatinya dengan baik-baik, sehingga di tempat ini kembali dikatakan, tidak kasar, tidak melepuh, juga tidak pecah-pecah. Demikianlah perkataan yang terdapat di dalam naskah sutra. Tidak kasar, tidak melepuh, juga tidak pecah-pecah. Dikarenakan bibir sariawan, bibir menjadi kasar dan sulit berbicara. Kalau tidak melepuh, lidah licin dan berbicara lancar. Tidak melepuh adalah balasan dari kata-kata baik. Jika kita sungguh-sungguh berbicara kata-kata baik, secara alami kata-kata yang keluar dari mulut kita, semua yang diucapkan adalah kata-kata lembut dan sopan, tanpa ucapan yang sangat kasar. Juga tidak melepuh, luka itu seperti bisul yang bernanah, ataupun bibir sariawan. Sebenarnya orang biasa juga mengalami hal demikian akibat panas berlebih di dalam tubuh. Namun terkadang ada juga yang sejak lahir dalam kondisi demikian, sangat menderita sampai dewasa dan sepanjang hidupnya. Ini tidak seperti kita. Ketika kita sakit karena 4 unsur utama tidak selaras, kita segera minum obat dan sembuh setelah meminum 1 resep. Bukankah demikian? Sebelumnya sudah disebutkan bahwa kondisi ini adalah bawaan lahir. Begitu juga yang akan dibahas sekarang adalah kondisi bawaan lahir. Jadi jika kita mengucapkan kata-kata baik dalam kehidupan lampau dan mendorong orang lain untuk berbuat baik, maka dalam kehidupan ini kita akan memiliki tubuh yang normal. Namun jika kita tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, malah sibuk menyebar gosip,
merusak dan menghalang-halangi orang yang berbuat baik, maka akibatnya akan sangat parah. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, berdusta, omong kosong, mengadu domba, berkata kasar. Jika kita terus berbicara seperti ini sepanjang hidup kita, inilah yang akan kita alami di kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu, dikarenakan bibir sariawan, bibir menjadi kasar dan sulit berbicara. Bibir kita juga sama telah bernanah, sehingga jika bibir kita demikian, air ludah tidak dapat keluar. Secara alami dia akan memiliki bibir yang kasar. Kata akan sepat, semuanya adalah nanah, sehingga ketika berbicara akan sangat kering dan sepat. Oleh karena itu, kalau tidak melepuh, lidah licin dan berbicara lancar, sehingga ketika tidak bertumbuh hal yang demikian, bibir akan sangat licin. Sangat licin sehingga juga akan memudahkan kita dalam berbicara, akan terungkapkan secara lancar, sehingga tidak melepuh. Mengumpamakan balasan dari kata-kata baik. Kata-kata yang kita ucapkan adalah kata-kata yang sangat baik. Kita berbicara tiada rintangan, tidak mencong. Bibir tidak mencong berarti mulut tidak kejam. Berucap kata-kata tidak benar, bibir akan mencong. Sekarang menggunakan kata-kata yang benar dan jujur adalah diibaratkan bibir dan lidah mengucapkan kata-kata yang semestinya, tidak mencong. Mulut tidak kejam. Mulut tidak kejam artinya dalam berbicara akan berkata demi kata dengan jelas. Orang yang bermulut kejam, mencong, maka tidak bisa mengucapkan kata yang baik. Jika ingin mengucapkan satu kata, akan terbata-bata, timpa-menimpa. Berbicara banyak kata namun tidak ada satu kata yang sempurna. Maka berucap kata-kata tidak benar, bibir akan mencong. Artinya terus berbicara namun bicaranya menyimpang. Satu kata tertimpa kata lain, timpa-menimpa. Tidak ada satu ucapan yang benar-benar utuh. Jadi sangat menderita juga. Sekarang menggunakan kata yang benar dan jujur adalah diibaratkan bibir dan lidah mengucapkan kata-kata yang semestinya. Kita ingin berbicara, harus berbicara kata-kata yang benar dan jujur. Pergunakan kata yang benar dan jujur untuk diucapkan. Hal ini pun adalah hal yang benar, tidak membicarakan hal yang tidak benar. Jangan hal yang tidak ada dikatakan ada, sedangkan yang ada dikatakan tidak ada. Yang panjang dikatakan pendek, yang pendek dikatakan panjang. Jangan. Kita harus jujur. Hal yang memang benar kita boleh ucapkan. Sedangkan hal yang belum tentu benar, tidak yakin, jangan kita ucapkan. Jika bisa demikian berarti mengucapkan kata-kata yang semestinya. Maka kita harus mengucapkan kata-kata yang benar dengan sebaik-baiknya. Diumpamakan bibir dan lidah mengucapkan kata yang semestinya. Berbicara dengan jelas dan masuk akal. Prinsip kebenaran berpadu. Sehingga orang mendengar ada prinsip kebenaran. Batinnya bisa menerima dan benar-benar yakin. Inilah hal yang ingin kita ucapkan. Setiap saat berkata ucapan yang benar, tidak berdusta, tidak menggunakan kata-kata jahat. Inilah yang perlu kita pelajari. Tidak terlalu tebal atau terlalu besar. Terlalu tebal atau terlalu besar adalah tidak proporsional dengan bentuk wajah. Jadi adalah tidak lebih dan tidak kurang, tepat di tengah-tengah. Bibir dan lidah mereka tidak terlalu tebal, sudah sangat baik. Ada orang yang memiliki lidah besar, yang menjadikan mereka tidak dapat berbicara dengan jelas. Ada juga yang memiliki bibir tebal, dan mereka tidak dapat mengemukakan kata-kata dengan jelas. Ini semua adalah contoh dari orang yang memiliki rintangan dalam berbicara. Dari manakah sebab munculnya rintangan ini? Datang dari kehidupan masa lalu kita, sehingga kita harus selalu mawas diri, tidak boleh membuat kesalahan ketika berbicara. Tidak boleh, kita harus bersungguh hati. Oleh karena itu, jika terlalu tebal atau terlalu besar, adalah tidak proporsional dengan bentuk wajah. Jadi adalah tidak lebih dan tidak kurang, tepat di tengah-tengah. Apabila bibirmu tidak terlalu tebal atau tipis, sudah sangat baik. Inilah rupa kita dan kemampuan kita. Oleh karena itu juga tidak menghitam, tiada segala keburukan. Bentuk wajah hendaknya proporsional juga. Juga tidak menghitam, tiada segala keburukan. Tidak berpenyakit, tidak hitam, juga tiada bentuk yang menjijikan. Warna bibir merah dan cantik, berucap kata-kata baik untuk membimbing orang. Jadi tiada bentuk yang tidak menyenangkan. Ini sangatlah mudah. Semua orang dapat memahami dengan jelas. Wajah yang demikian, kulit yang bersih, tiada yang tidak enak dilihat. Terutama rupa yang cukup baik. Semua orang yang melihatnya akan bersuka cita. Bibirnya akan merah merona. Sebuah wajah yang demikian sangatlah bersih. Kulitnya juga sangat alami. Jika berbicara demikian akan membuat semua orang bersuka cita. Sangat bersuka cita hingga mendekatinya. Tiada satupun rupa yang buruk.
Sangat tidaklah mudah. Seseorang perlu berada di tengah orang banyak untuk menimbulkan rasa sukacita pada semua orang. Sangat tidaklah mudah. Membicarakan rupa ini diambil sebagai perumpamaan dengan kita. Mengumpamakan kita, mengingatkan kita. Jika kita melihat kehidupan kali ini adalah demikian, terlahir dengan begitu banyak kekurangan, kita harus mawas diri. Ini adalah kehidupan masa lampau. Kita telah melupakan apa yang kita perbuat pada masa lampau. Tidak perlu gusar. Pada kehidupan ini kita mawas diri. Saat ini, kita dapat berbicara kata yang baik, kata-kata yang benar, kata-kata yang selaras. Kita menasihati orang untuk berbuat baik, juga menasihati orang agar tidak berbuat hal yang salah. Dengan demikian menjadi mitra bajik dan teman baik orang lain. Ini adalah hal yang paling mendasar dalam diri kita. Sehingga jika terdapat penyimpangan pada sebersih niat, sebersih penyimpangan berlangkah-langkah kesalahan. Jadi meskipun kita salah pada kehidupan sebelumnya, pada kehidupan kali ini kita harus mawas diri. Kehidupan kali ini berjalan lancar, kita juga harus lebih mawas diri. Kehidupan selanjutnya juga harus seperti demikian. Niat bajik ini harus senantiasa berada di dalam batin, selalu memperlakukan orang lain dengan baik, yaitu begitu mulus dengan cinta kasih, tiada penyimpangan. Jadi jangan ada kerisauan batin yang kasar, juga kerisauan batin yang halus. Kita jangan memilikinya lagi, sehingga kita senantiasa harus lebih bersungguh hati.